Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat anak-anak Ibu, khususnya kelas 12 MIPA 3 dan MIPA 4. Mohon maaf siang ini Ibu nggak bisa nemenin kalian belajar ya, karena Ibu sedang nemenin anak Ibu yang kedua untuk operasi kecil nih, di bawah lidahnya tuh harus disobek dikit, biar bisa lancar ngomongnya kayak kalian. Nah, namun begitu, Ibu sudah menyiapkan video terkait dengan materi hari ini dan Ibu harap kalian bisa menyimak dan mengikuti videonya hingga selesai. Dan kalau ada apa Ibu minta skip video, maka kalian skip dan kalian ikutin rules-nya ya. Kalian coba sendiri baru dilanjutkan. Bukan di skip, di pause videonya, kemudian nanti kalian bisa lanjutkan videonya. Atau nanti kalau ada jeda dengan waktu tertentu, Ibu harap kalian mau mandiri mencobanya. Ingat, minggu depan kita langsung mengambil portofolio untuk materi limit X menuju tak hingga. Setelah itu, pertemuan selanjutnya adalah kuis kedua untuk materi limit trigonometri X menuju tak hingga. Maka simak ya, dan hari ini ada latihannya juga. Bukan, nggak harus dikerjakan di buku portofolio, tapi Ibu harap kalian mau mengerjakan ini dan boleh ditunjukkan ke Ibu, artinya dikumpulkan ya, dikumpulkan apa yang kalian kerjakan. Oke? Nah, langsung aja kita belajar untuk limit X menuju tak hingga. Tentu kalian tidak asing dengan bentuk ini ya. Limit sin X per X untuk X menuju 0, X menuju 0 itu sama dengan 1. Ini merupakan definisi dan kalian sudah pernah membuktikannya. Nah, masih ingat juga definisi untuk limit trigonometri yang nilainya sama dengan 1. Selain sin X per X, juga berlaku untuk tangen X per X. Sifat ini masih akan kita gunakan untuk menentukan limit fungsi trigonometri saat X-nya menuju tak hingga. Gitu. Nah, beberapa sifat di limit trigonometri seperti identitas yang ini, sebentar. Nah, identitas yang ini juga masih kita gunakan. Nah, buat kamu yang masih kayak lupa-lupa sedikit atau belum mengingat, harus mulai diingat ya, harus mulai dihafalkan definisi ini. Oke, lanjut aja, kita langsung bahas untuk limit trigonometri saat X-nya menuju tak hingga. Nah, seperti ini nih. Gimana nih? Agar fungsi ini bisa dikerjakan, agar limit fungsi ini dapat dikerjakan, maka kalian harus mengubah X menuju tak hingga ini menjadi X menuju 0. Nah, caranya gimana? Caranya adalah dengan memisalkan. Apa yang kita misalkan? Yang kita misalkan adalah sudut. Lihat sudut dari fungsi ini, yaitu 1 per X. Nah, ini sudutnya ya. Ini sudutnya. Ini kalian misalkan dengan A mungkin. Contoh ya. Misal A sama dengan 1 per X. Nah, saat X-nya itu suatu bilangan yang menuju tak hingga, kalian bisa tebak nggak? Maka A ini akan bernilai berapa? Atau sekurang-kurangnya menuju apa? Coba, tebak dulu. Nggak usah di-pause videonya, tebak saja dulu, Ibu tunggu. Sudah ada yang bisa menebak? Jika A sama dengan 1 per tak hingga,
dan A-nya menuju, jika A-nya sama dengan 1 per X dan X-nya menuju tak hingga, maka nilai A-nya akan menuju, betul, sudah ada yang bisa menebak ya, A-nya akan menuju 0. Oh, belum ada yang bisa menebak? Oke, Ibu akan coba ilustrasikan begini. Ibu akan coba ilustrasikan dulu. Ini, geser dulu. Tadi kan kita punya pemisalan A sama dengan 1 per X kan? Terus katanya jika X-nya menuju tak hingga, A-nya akan menuju 0. Ilustrasi yang paling gampang adalah 1 kita bagi dengan 10. Hasilnya adalah 0,1. Betul? Nah, sekarang kita cari bilangan penyebut ini yang lebih besar dari 10 tapi mudah dihitung. 12. Jangan, susah ya. Yang paling mudah kan kita ambil 100 gitu. 1 dibagi 100? 0,01. Hasilnya bagaimana ini hasilnya? Saat dibagi dengan 100 yang bilangannya lebih besar ketimbang 10, hasilnya di sini gimana? Lebih besar atau lebih kecil ketimbang ini? Oh iya, lebih kecil ya. Nah, sekarang kita coba bagi dengan bilangan yang lebih besar dari 100 misal. Ya jangan 101, yang mudah untuk kalian hitung. Ya, misal 1000. Nah, tentu nggak sulit membagi 1 dibagi 1000. Yaitu 0,001 gitu. Betul ya? Ini 0 ya maksudnya ya. 0,001 gitu. Tentu hasilnya ini lebih kecil ketimbang ini. Sekarang kita cari bilangan yang lebih besar. Cari bilangan yang lebih besar ketimbang 1000. Yang kelipatan 10. 10.000. Boleh, tapi Ibu akan akan taruh 1 juta ya. 1 juta lebih mudah kalau Ibu menuliskan 10 pangkat 6. Tahu ya, 1 juta itu kan 1, 000, 000. Atau bisa kita tulis 10 pangkat 6 karena nolnya sebanyak 6. Mudah-mudahan kalian nggak bingung untuk mengubah eksponennya. Nah ini sama dengan berapa? 0,000, capek ya. Atau boleh kita tulis 10 pangkat min 6. Betul? Tentu nilai ini lebih kecil dari ini. Dan lebih kecil dari ini dan lebih kecil dari ini. Sekarang kita ambil yang gede bener. 10 pangkat berapa? Besar banget ya. 100 gitu. Ya tentu ini hasilnya 10 pangkat min 100. Dan seterusnya, di mana saat bilangan ini semakin besar, tentu hasilnya akan gimana? Sudah mulai terbayang? Bilangan di sini akan menjadi negatif tidak? Akan menjadi negatif? Iya, tidak pernah. Akan sama dengan 0? Juga tidak akan ya. Tapi bilangan yang di sini hanya akan mendekati 0. Seperti itu. Oke? Oke. Sehingga kita bisa menyimpulkan untuk pemisalan ini, jika X-nya mendekati tak hingga, maka nilai A akan mendekati 0. Nah, dari sini Ibu boleh lanjut ya. Kembali lagi ke soal ini. Ada limit
X menuju tak hingga X kali sin 1 per X. Langkah pertama yang harus kamu ambil adalah memisalkan suatu sudut ini dengan variabel yang bukan pecahan. Misalkan A, yaitu sama dengan 1 per X. Tadi sudah dijelaskan, ketika X-nya menuju tak hingga, maka A-nya akan menuju 0. Oke ya. Nah, jika kita sudah memisalkan, maka kita harus mengganti limit ini dengan limit yang tadinya X menuju tak hingga menjadi limit A menuju 0. Dan seluruh variabel-variabel dalam fungsi kita ganti dengan A. Sampai di sini oke? Oke. Karena karena A sama dengan 1 per X, maka X ini harus kita ganti dengan, ayo. Ini lihat nih, berarti tinggal diputar ya. Bahwa X sama dengan 1 per A. Oh, oke, biar nggak mumet kamu, ini tinggal kita putar tuh. 1 per X kita balik menjadi X, dan A maka kita balik menjadi 1 per A. Sehingga X-nya kita ganti dengan 1 per A. Dikali sin 1 per X. Dikali sin A. Nah, bentuk ini boleh kita tulis menjadi sin A per A. Gitu ya. Limit A mendekati 0. Nah, tentu kalian ingat. Ini sudah definisi dari limit trigonometri untuk variabel mendekati 0. Dan ini limit sin A per A. Saat A mendekati 0, maka nilainya sama dengan 1. Gitu. Oke, silakan di-pause dulu video ini untuk kalian catat. Nah, Ibu punya contoh yang lain, yaitu limit X menuju tak hingga untuk fungsi cot 2 per X per X. Wah, ini ada cot ya. Masih ingat, cot itu apa? Iya, cot itu 1 per tangen. Kalau secant, nih random dulu nih. Secant X gitu. Iya, 1 per cos X. X-nya di sini ya, bukan di atas ya. Kalau cosecant X, iya, 1 per sin X. Oke, masih ingat ya? Nah, karena kalian masih ingat, maka Ibu tidak recall di awal. Oke. Nah, di sini ada fungsi cot 2 per X untuk X menuju tak hingga. Bagaimana menyelesaikannya? Sama seperti tadi, yaitu dengan cara memisalkan atau mengubah ini dulu menjadi, yaitu dengan cara memisalkan. Yaitu dengan cara memisalkan agar X-nya ini tidak menuju tak hingga, tapi menjadi menuju 0. Nah, siapa yang kita misalkan? Lihat sudutnya. Nih sudutnya. Sudutnya adalah 2 per X. Di sini ada 2 per X. Berarti yang kita misalkan siapa? Kalian boleh memisalkan 2 per X. Tapi saran Ibu, ambil variabelnya saja. Koefisiennya disimpan. Jadi 2 per X itu boleh kita tulis menjadi 2 kali 1 per X ya. Oke ya. Nah, ini yang kamu misalkan. Misal A sama dengan 1 per X tetap gitu. Nah, sehingga kalau misalnya
kamu bingung dengan bentuk ini coba Ibu ubah dulu. Limit X menuju tak hingga, cos 2 per X kali 1 per X itu kan boleh ditulis 1 per X kali cot ya, bukan cos. Kali cot 2 per X. Oke ya, sampai di sini ya. Nah, baru kita ubah variabel X-nya menjadi A. Sehingga menjadi limit A sekarang menuju 0. Coba lihat nih cara nulisnya Ibu nih. Tadinya limit X menuju tak hingga, sekarang limit A menuju 0. Saat kamu sudah tulis A menuju 0, maka seluruh variabel-variabel di fungsinya harus kita ubah menjadi A. Gitu ya. Nah, sekarang ini 1 per X itu kan kita ubah menjadi A. Tadi cot 2 per X itu kan boleh ditulis 2 kali 1 per X. Sehingga cot 2 per X itu menjadi cot 2A. Gitu. Sampai di sini oke. Oke. Nah, sama dengan cot itu tadi tangan ya. Kenapa harus kita ubah menjadi tangan? Ingat, definisi hanya ada sin dan tangen. Sehingga cot harus kita ubah menjadi 1 per tangen 2A. Nulis 2A-nya juga di sini ya. Jangan terbang-terbang. 1 per tangen 2A gitu. Wah, ini TBW ya. Ini totally big wrong. Oke? Ini TBW ya. Totally big wrong. Ingat, 2A-nya nggak boleh terbang ke sini. Harus nempel di tangen. Nah, kalau sudah seperti ini, kalian tentu langsung bisa menjawab. Yaitu 1 per 2. Langsung gunakan sifat. Oh, masih ada yang confused? Nah, berarti Ibu tulis dulu. Ini A dikali 1 per tangen A, boleh ditulis A per tangen 2A. Nah, tinggal dibabling ya. Tinggal dibabling kalau masih bingung, atau kalau nggak bingung ya kalian bisa langsung gunakan sifat. Ini tinggal dibabling dan hasilnya adalah 1 per 2. Silahkan di-pause dulu video ini dan kalian catat. Oke, selanjutnya di sini Ibu punya 2 nomor dan sepertinya Ibu akan mengambil poin. Ini nomor 1, nomor 2. Ibu kasih durasi 2 menit buat kalian menyelesaikan di papan tulis. Silahkan ketua kelas foto hasil dari kerja teman kamu dan dikirim ke Ibu melalui nomor WA. Jangan lupa tulis nama di papan tulisnya. Oke ya, 2 menit dari sekarang. Oh ya, langsung ada yang menuju ke depan ya. Tulis di papan tulisnya.
Oke, gimana hasilnya? Masih ada yang bingung? Betul? Sudah dievaluasi hasil kerja teman-temannya? Iya, terima kasih untuk upayamu. Dan jangan lupa kirim ke ibu ya. Siapa saja yang maju ke depan dan hasil kerjanya. Yang lainnya coba sendiri di kertas masing-masing. Nah, kita bahas. Kita cocokkan. Kira-kira hasil kerja kalian sama nggak dengan hasil kerja ibu? Kita misalkan siapa di sini? Betul, A sama dengan 1/X. Nah, di sini ada bentuk yang sudutnya 1/3 ini ya. 1/3X. Tentu kita bisa urai menjadi 1/3 kali 1/X gitu. Oke ya? Sehingga ini sama dengan limit A menuju 0, 2X ini X-nya menjadi 1/A, berarti 2/A, boleh kayak gini, Ibu tulis, boleh ya, dikali sin 1/3A gitu. Jangan menjadi 3A, tapi sin 1/3A. Karena 1/3X itu sama dengan 1/3 kali 1/X. Sama dengan, nah boleh langsung dibabling, boleh kalau misalnya bingung ditulis dulu seperti ini. 2 kali sin 1/3A per A. Nah, yang masih bingung pakai sifat ya berarti ini dibabling dulu. Nah, gitu. Sehingga hasilnya sama dengan 2 dikali 1/3 atau sama dengan 2/3. Betul ya? Dan yang kedua, ini misalkan A sama dengan 1/X, masih sama. Lalu menjadi limit A menuju 0, kemudian A kali kosek A gitu. Nah, kosek itu harus kita ubah menjadi identitas 1/sin ya. A kali 1/sin A. Atau A/sin A. Sama dengan 1. Begitu. Kalau hasilnya sudah sama dengan teman-teman yang kamu kerjakan tadi, berarti boleh lanjut ke video. Tapi kalau misalnya belum, silahkan di-post dulu video ini dan silahkan kalian catat. Oke, Ibu punya tantangan lain. Yaitu berarti ini contoh nomor 3. Ada yang mau mencoba dulu? Ibu beri waktu 2 menit buat kamu. Silahkan jeda 2 menit ini. Ada yang langsung menuju ke depan untuk mengerjakan di papan tulis. Dan seperti tadi, foto hasilnya lalu kirim ke Ibu. Ya, 2 menit dari sekarang. Oh, masih bingung yang dimisalkan siapa ya? Bukan 1/X ya? Tetap kata kuncinya tadi yang dimisalkan adalah sudutnya. Nah, kamu lihat di sini sudutnya siapa? Ya, betul. Berarti yang kita misalkan yang ini. A sama dengan 1/akar X. Bukan 1/X lagi. Ya, yuk. Ada yang berani coba ke depan? Ada iklan suara nangis ya. Nggak apa-apa ya, sorry. Boleh tunggu sebentar. Ini Ibu tunggu ya jawaban kalian.
Oke, sudah ada yang ke depan ya? Sudah ada yang mencoba? Bisa. Coba kita cocokkan dengan pembahasannya ya. Nah, tadi yang kita misalkan siapa tadi? Misal, yang kita misalkan adalah sudutnya A sama dengan 1 per akar X, gitu ya. Karena sudutnya di sini 1 per akar X. Maka, di sini ada X. Di sini ada X ya. Nah, sekarang gimana caranya biar akar X ini menjadi X? Apa yang dapat kita lakukan? Ayo, ngide dulu. Apa yang dapat kita lakukan agar akar X ini menjadi X? Karena X ini tentu harus kita ubah menjadi variabel A kan? Boleh dibagi, boleh dikurang, boleh dikali, boleh ditambah, boleh dikuadratkan, boleh diakar. Selama kedua ruas itu sama perlakuannya. Jadi gitu cara memanipulasinya ya. Iya, betul. Kita kuadratkan. Sehingga kedua ruas ini kita kuadratkan. Kalau dikuadratkan kan ini menjadi, ruas ini kalau dikuadratkan kan 1 kuadrat 1, dibagi akar X dikuadratkan kan X. Ruas kiri kalau dikuadratkan menjadi A kuadrat. Tuh ya, kanan dan kiri kita beri perilaku yang sama. Karena sama-sama dikuadratkan, maka ini dikuadratkan, yang ini pun dikuadratkan. Sehingga dari sini tentu kalian dengan mudah mengubah variabel X ini menjadi A. Lalu kalau ada yang ini ya, ini sama ya, 2 per akar X, ini kan artinya 2 kali 1 per akar X gitu. Nah, langsung saja kita ubah variabelnya menjadi A, menuju 0 tuh. Ingat, saat kita sudah menuliskan limit A menuju 0, maka semua variabel ini kita ubah menjadi A semua. Nah, di sini kalian harus hati-hati nih. Yang di sini nih. X-nya ini di dalam atau di luar akar? Di luar akar ya. Maka berdiri sendiri ya. Sehingga ini akar 3 kali. Kalau ini 1 per X itu sama dengan A kuadrat, maka X sama dengan 1 per A kuadrat. Oke? Dikali sin A. Dikali tangen 2A. Nah, setelah ini boleh kalian langsung gunakan sifat, atau kalau bingung, berarti dikali dulu tuh. Akar 3 kali sin A kali tangen 2A dibagi A kuadrat itu A kali A. Baru kalian gunakan sifat atau dibabling dulu, ini sama dengan 1, ini sama dengan 2. Maka hasilnya adalah akar 3 kali 2. Lebih lazim kalau ditulis 2 akar 3. Begitu. Silahkan di-pause dulu videonya, kalian catat baru dilanjutkan. Oke, Ibu punya 2 contoh lagi. Nah, silahkan kalian coba ke depan. Ibu akan ambil poin. Ya. 2 menit dari sekarang. Ada yang ke depan kan ya? Seperti biasa, langsung kirim ke Ibu.
Oke, sudah ada kiriman hasil kerja kalian. Thank you buat kamu yang mau mencoba. Yang tidak mencoba di papan tulis, boleh atau harus mencoba di buku catatan masing-masing ya. Kita langsung bahas saja untuk yang nomor 4. Di sini sudutnya adalah 1/x ya. Berarti yang kita misalkan adalah 1/x. A sama dengan 1/x. Nah, di sini ada sudut untuk sinnya itu 2/3x. Tentu bisa kita tulis menjadi 2/3 kali 1/x gitu ya, biar gampang. Nah, maka boleh kita langsung ubah menjadi limit A menuju 0. Di sini akar 2, X-nya kita ganti 1/A, kemudian sin 2/3A kali cos A. Aduh, ya ada, cos A ya. Nah, sekarang A-nya kan menuju 0. Cos A, berarti cos 0. Cos 0 masih ingat berapa? Betul, 1. Ya, berarti boleh langsung dijawab hasilnya. Atau kalau bingung, berarti Ibu tulis begini. Akar 2 kali sin 2/3A per A kali cos 0. Cos 0. Cos 0 itu 1. Sama dengan yang ini kita bubble. Nah, berarti hasilnya berapa itu? Akar 2 kali 2/3. Atau ditulisnya 2 akar 2/3. Kali 1 gitu. Oke ya, waduh. Petis deh. Jangan. Ya. Sorry. Kita lanjut ke yang nomor 5. Yang dimisalkan siapa? Iya, betul. Misal A sama dengan 1/x. Maka ini menjadi limit A menuju 0, tuh jangan lupa dikasih border ya. Cot kuadrat A 1 min cos A. Nah, ada 1 min cos A, tentu kita langsung apply identitas yang berlaku untuk 1 min cos A. Yaitu, cot ya, tetap cot ya. Cot kuadrat A kali, apa? Betul, 2 sin kuadrat setengah A, gitu. Nah, cot A itu diganti menjadi 1 per tangen. Sehingga cot kuadrat A sama dengan 1 per tangen kuadrat A. Kali 2 sin kuadrat setengah A. Sama dengan atau boleh kita tulis 2 kali sin kuadrat setengah A per tangen kuadrat A. Oke, kita langsung saja ya karena sudah terbiasa. Nah, buat kamu yang masih bingung, coba lihat yang di atas itu sin kuadrat A. Yang di bawah tangen kuadrat A. Berarti mereka seimbang, sama-sama kuadrat. Artinya boleh kita bubbling habis ya. Sehingga tinggal diambil koefisiennya aja, yaitu 2 kali setengah kali setengah. Setengahnya 2 kali, hati-hati di sini karena di sini sin kuadrat. Sehingga setengahnya harus 2 kali. Nah, tinggal kita sederhanakan, maka hasilnya adalah 1/2 atau setengah. Mudah ya? Silakan di-pause dulu video ini dan kalian catat atau kalian perbaiki mana yang masih bingung. Dan kalau ada yang bagian yang pengen kalian tanyakan, silakan disimpan dulu pertanyaannya, kalian catat. Misalkan gini, aku masih bingung di bagian
ini gitu. Kalian lingkarin aja ini, kemudian pekan depan kalian boleh tanyakan ke ibu. Atau kalian diskusi dengan teman kamu. Ini masih bingung gitu. Boleh ya? Jadi kalian lingkarin bagian mana yang menurut kamu masih perlu penjelasan. Selanjutnya adalah ada 3 nomor yang kalian latihan sendiri, tidak akan dibahas, dan kalian boleh konfirmasi ke ibu melalui grup WA. Silahkan dicatat dulu soalnya dan dikerjakan. Terima kasih buat kalian yang sudah menyimak. Mudah-mudahan video ini membantu kamu untuk lebih memahami limit X menuju tak hingga. Pekan depan kita ketemu langsung, ibu ambil portofolio untuk latihan 4. Materinya adalah limit tak hingga, fungsinya trigonometri tentu saja. Setelah pengambilan portofolio, kita ada kuis kedua. Langsung kuis ya. Nah, agenda setelah kuis adalah latihan persiapan untuk penilaian harian terakhir, baru kemudian penilaian harian. Oke? Jadi pekan depan pengambilan portofolio. Jangan lupa portofolio kamu yang kemarin perlu revisi, silakan direvisi. Silakan ambil bukunya yang ada di meja ibu. Kemudian lengkapin yang memang perlu dilengkapin dan ketemu lagi pekan depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.